Sung Jinwoo. Kita mulai dari yang paling ikonik nih. Sung Jinwoo awalnya adalah hunter yang paling lemah di Korea. Dia dijuluki sebagai manusia terlemah oleh sesama hunter. Tapi bukan itu yang jadi titik baliknya. Titik baliknya adalah ketika sebuah dungeon double misterius yang harusnya nggak pernah mereka masuki. Di dalam dungeon itu, ketika situasi udah nggak terkendali dan nyawa semua orang udah di ujung tanduk, sesama hunter yang harusnya berjuang bareng malah memilih menyelamatkan dirinya masing-masing. Sung Jinwoo ini ditinggalin sama rekan-rekannya. Dia sendirian di dalam dungeon berisi monster yang jauh di atas kemampuannya. Dia hampir mati, bahkan secara klinis dia tuh sebenarnya udah mati. Tetapi kemudian sebuah sistem misterius memilihnya, dan dari situlah perjalanan Sung Jinwoo menjadi yang terkuat beneran dimulai, guys. Yang bikin Sung Jinwoo begitu kuat secara emosional adalah dia nggak langsung jadi kuat dan sombong. Dia tuh tetap rendah hati, bekerja keras, dan tetap ingat rasanya jadi yang paling lemah. Tapi nih, tiap kali ada yang meremehkannya atau ada yang mempermalukannya seperti dulu, itu bener-bener langsung dikasih paham sama mamang Sung Jinwoo ini, guys. Eren Yeager. Eren tumbuh dengan satu mimpi yang sederhana, yaitu adalah kebebasan. Keluar dari tembok, melihat dunia, dan hidup tanpa rasa takut. Tapi semakin jauh dia melangkah, semakin dia juga menyadari bahwa kebebasan itu nggak pernah benar-benar tersedia buat dia, buat juga bangsanya. Survey Corps yang dia percaya menyembunyikan kebenaran yang aslinya. Sahabat-sahabatnya sendiri akhirnya berbalik melawannya, dan juga dunia di luar tembok yang selama ini dia impi-impikan ternyata udah lama memutuskan bahwa bangsa Eldian tuh udah harus musnah, guys. Pengkhianatan terbesar Eren bukan datang dari satu orang, tapi dari kenyataan itu sendiri. Dan solusi yang diberikan dari Eren ini adalah dengan menciptakan Rumbling, yaitu menggerakkan jutaan titan raksasa untuk meratakan seluruh dunia. Bukan karena dia monster, tapi karena dia udah nggak punya pilihan lain yang dia percaya bisa berhasil. Eren adalah karakter yang paling kompleks yang ada di list ini, guys. Karena di titik tertentu kita nggak tahu lagi apakah kita harus mendukungnya atau menghentikannya. Guts. Guts adalah seseorang yang hidupnya dari awal udah nggak ada yang benar. Lahir dari ibu yang udah meninggal, tumbuh sebagai tentara bayaran, dan nggak pernah punya tempat yang bisa dia sebut sebagai rumah. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Band of the Hawks, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia ngerasa punya sesuatu yang berharga. Tapi kemudian Eclipse pun terjadi, dan Griffith adalah orang yang paling dia percaya, orang yang bahkan mungkin dia cintai dengan caranya sendiri, cuy. Tapi dia malah mengorbankan seluruh Band of the Hawks, termasuk Guts sendiri demi ambisi pribadinya. Guts kehilangan segalanya dalam satu malam, bahkan sebagian dirinya sendiri. Dan solusinya adalah dengan Berserker Armor, sebuah armor yang secara harfiah mematikan rasa sakit dengan cara mengorbankan tubuh penggunanya itu sendiri. Karena Guts udah gak peduli lagi sama kondisi tubuhnya, yang dia peduli cuma satu, menemukan Griffith dan mengakhiri semuanya sendiri. Hyakimaru. Hyakimaru lahir tanpa 48 bagian tubuhnya, cuy. Gak punya mata, telinga, kulit, organ dalam, semuanya itu benar-benar dicuri oleh ayahnya sendiri, yaitu Daigo Kagemitsu, yang menjual tubuh anaknya kepada 12 iblis demi kekuasaan dan kemakmuran wilayahnya. Bayi yang baru lahir itu kemudian dibuang ke sungai dan dianggap sudah mati. Tapi Hyakimaru tuh nggak mati. Dia tetap tumbuh, berlatih, dan satu persatu merebut kembali bagian tubuhnya dengan cara membunuh iblis-iblis yang mencurinya, guys. Setiap kali dia membunuh iblis, dia mendapatkan kembali sepotong dirinya yang dicuri, dan setiap kali itu terjadi, dia akan menjadi semakin kuat. Yang bikin Hyakimaru begitu powerful bukan cuma kemampuan bertarungnya, tetapi fakta bahwa dia bertarung untuk sesuatu yang paling fundamental, yaitu adalah hak untuk memiliki tubuhnya sendiri, yaitu sesuatu yang dari lahir sudah direnggut darinya oleh orang yang seharusnya melindunginya. Obito Uchiha. Obito Uchiha merupakan mamang sad boy yang paling sad banget, cuy. Dia itu adalah contoh sempurna dari bagaimana pengkhianatan bisa mengubah seseorang yang tadinya punya hati paling tulus menjadi ancaman terbesar bagi seluruh dunia. Ketika muda, Obito adalah shinobi yang paling idealis, penuh semangat, dan selalu ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi, terutama Rin, gebetannya yang gak pernah dia dapetin. Karena Rin adalah teman satu timnya yang dia cintai diam-diam. Bahkan ketika hampir mati tertimpa batu, hal terakhir yang dia lakuin adalah memastikan Kakashi dan juga Rin ini selamat, cuy. Bener-bener bucin banget. Tetapi kemudian Rin meninggal, dan bukan meninggal dengan cara yang biasa. Dia meninggal di tangan Kakashi, yaitu orang yang Obito percaya untuk melindunginya. Dalam momen itu, sesuatu di dalam diri Obito hancur sepenuhnya.
Obito yang tadinya bermimpi jadi Hokage dan ingin melindungi semua orang, tiba-tiba memutuskan bahwa dunia ini nggak layak dipertahankan lagi. Dari situ, dia berubah menjadi Tobi dalam dibalik hampir semua tragedi besar dalam series Naruto itu terjadi. Jadi, secara garis besar, semua perang yang terjadi di series Naruto itu gara-gara Obito kehilangan orang yang dia cintai. Perang cuma gara-gara orang yang lu sayang itu mati. Bener-bener bucin banget cuy. Gila banget emang. Sasuke Uchiha. Kalau Obito kehilangan satu orang, Sasuke ini kehilangan seluruh dunianya dalam satu malam cuy. Sasuke tumbuh sebagai anak dari klan Uchiha yang dihormati dengan kakak yang dia idolakan sedari kecil, yaitu adalah Itachi Uchiha. Tapi satu malam, Itachi membantai seluruh klan Uchiha. Orang tua Sasuke, saudara-saudaranya, semua orang yang dia kenal musnah dalam semalam. Dan Itachi sambil berdiri di atas puing-puing itu menyuruh Sasuke untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Pengkhianatan itu mengubah Sasuke yang tadinya anak baik dan penuh harapan menjadi seseorang yang hidupnya cuma punya satu tujuan, yaitu adalah balas dendam. Tapi yang bikin Sasuke semakin kompleks adalah ketika kebenaran terungkap bahwa Itachi enggak pernah mengkhianatinya, melainkan Konoha itu sendiri yang mengkhianati mereka. Pada saat itu, Sasuke tahu kebenarannya dan amarahnya enggak berkurang. Justru dia semakin bertambah dendam. Karena sekarang targetnya bukan lagi satu orang, tapi seluruh sistem yang mengorbankan kakaknya. Dia ini adalah karakter yang kekuatannya literally tumbuh dari rasa sakitnya itu sendiri cuy. Naofumi Iwatani adalah seorang otaku biasa yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai shield hero atau pahlawan dengan tameng yang paling lemah. Tetapi dia merupakan salah satu dari 4 pahlawan legendaris yang ada. Di hari pertamanya, dia bergabung dengan satu-satunya orang yang mau jadi party di membernya, yaitu adalah Malty, putri kerajaan. Tetapi keesokan harinya, Malty memfitnahnya, mengklaim Naofumi telah melakukan kejahatan yang gak pernah dia lakukan sekalipun. Dan karena Malty adalah putri kerajaan, semua orang pasti auto pada percaya dong sama dia. Disitulah Naofumi kehilangan reputasinya sebagai seorang pahlawan. Hartanya dan kepercayaannya pada semua orang benar-benar hilang dalam satu malam. Yang menarik dari Naofumi adalah transformasinya bukan dari fisiknya cuy, tapi dari mentalnya. Naofumi yang tadinya ramah dan juga friendly berubah jadi karakter yang dingin, curigaan, dan nggak mau percaya sama siapapun lagi. Justru dari mental inilah dia berkembang karena dia nggak punya pilihan lain selain mengandalkan dirinya sendiri. Dan pas dia berhasil balas dendam, itu tuh bener-bener satisfying banget cuy. Bener-bener ada rasa kepuasan tersendiri. Hajime Nagumo. Hajime adalah siswa biasa yang bersama seluruh kelasnya dipanggil ke dunia fantasi sebagai seorang pahlawan lagi. Tapi Hajime enggak dapat kekuatan keren kayak temen-temennya. Dia cuma dapat kemampuan transmutasi dasar yang bahkan di dunia itu dianggap enggak berguna untuk bertarung. Dia pun diremehkan, dianggap beban, tetapi Hajime masih mencoba berjuang bersama teman-temannya. Sampai dalam sebuah dungeon, seseorang dari kelasnya sendiri secara sengaja mendorongnya ke dalam jurang yang hampir nggak ada yang bisa selamat dari dalamnya. Dia dikhianati, dijatuhkan, dan juga ditinggal mati. Tapi sebenarnya Hajime tuh nggak mati. Dia jatuh ke lapisan terdalam yang bahkan para adventure atau para petualang terkuat pun nggak pernah kembali dari sana. Dan di sana pun dia bertahan hidup di tempat itu dengan cara memakan monster-monster yang ada secara perlahan dan mengubah tubuh serta kemampuannya. Setiap monster yang dia makan, dia akan menjadi lebih kuat. Setiap hari yang dia bertahan, mentalnya akan jauh jadi lebih keras. Dan Hajime akhirnya berhasil keluar dari dungeon itu bukan lagi sebagai siswa biasa yang diinjak-injak oleh temannya, tetapi sebagai seorang yang bahkan para dewa pun harus perhitungkan keberadaannya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh teman sekelasnya enggak cuma mengubah kemampuannya, tapi juga mengubah cara dia untuk memandang sebuah dunia.